Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhbir, SPDI. Saya adalah guru Al-Quran Al-Hadis di MTS Nasional Ulum Lantai Timur Galis Bangkalan, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2025 Bat 2 yang diselenggarakan oleh UIN Syekh Wasil Kediri dengan nomor peserta PPG 771002018406. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Nasional Ulum. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan berdoa seperti biasanya, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sebelumnya Bapak ingin mengesan daftar hadir anak-anak dulu. Ahmad Daniel, Alfian Akmal, Barsia, Hasana, Hasbia, Isuddin, sakit ya. Mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Amin. Muhammad Muja, Mudayara, Musfiati, Nur Rahmah, Nurul Muzayyada, Sabrina Azhara, Usria, Yapi. Nah, baik, berarti yang tidak masuk satu orang karena sakit, kita doakan semoga-moga cepat sembuh dari penyakitnya. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan tema dalam Al-Quran Al-Hadis, yaitu memahami Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup.
sebagai pedoman hidup manusia di dalam agama kita, agama Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai kitab suci dari Allah. Kemudian yang kedua adalah hadis, yaitu sunnah dari Nabi. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad, yaitu ada ijma, mufakat ulama, ada qiyas, perbandingan. Berarti pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau fokus kepada memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebagai penjelasan Al-Quran, tahukah kalian Al-Quran? Pasti tahu kan? Semuanya punya Al-Quran di rumah, ya kan? Ya, Al-Quran adalah kalam siapa? Kalam Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Itu makan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berarti Al-Quran itu turunnya tidak langsung sekaligus, berarti bertahap. Pedoman hidup manusia, berarti Bapak tulis ini. Satu, Al-Quran. 2, Al-Hadis atau As-Sunnah. Yang ketiga, ijtihad. Jadi yang kita bahas pertemuan kali ini Al-Quran. Bagaimana tadi, Al-Quran adalah firman Allah atau kalamullah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, kemudian disampaikan pada Nabi Muhammad putusan Allah secara berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus turun. Berarti itu makan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Berarti Rasulullah itu menjadi utusan umur 40 tahun. Berarti kalau dibulatkan ini, Nabi wafat umur 63 tahun. Berarti Rasulullah menjadi utusan berapa tahun? 23 tahun. Berarti kurang lebih ini 23 tahun. Kemudian juznya berapa Al-Quran? 30. Kemudian suratnya ada berapa? 114 itu. Ayatnya kurang lebih itu 6.666 ayat. Baik, coba dibuka sekarang pengertian Al-Quran. Silakan dibuka buku paketnya. Pengertian Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini pengertian Al-Quran silakan Sabrina Az-Zahra dibaca pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u qur'ana yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Ya, berarti dari kata qara'a yaqra'u Qur'an. Berarti di sini artinya bacaan. Berarti Al-Quran itu bacaan, berarti kitab yang harus dibaca. Menjadi pedoman hidup, dibaca. Setiap membaca
kita membaca Al-Quran per huruf itu mengandung pahala, yaitu satu huruf bisa pahalanya 10. Kalau di bulan puasa biasanya dilipat gandakan sampai 70, bahkan 700. Itu kitab suci Al-Quran. Lain dengan bacaan-bacaan lain, ya. Kemudian itu secara bahasa, secara istilah syariat, silakan teruskan. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril yang membacanya adalah ibadah. Ya. Berarti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan membacanya sebagai ibadah. Ini. Tapi Al-Quran itu berbahasa apa? Bahasa Arab. Tentu ada tata cara membacanya. Tata cara membaca Al-Quran itu terkumpul dalam ilmu apa? Ilmu tajwid. Berarti ilmu tajwid, ada yang tahu apa pengertian ilmu tajwid? Ilmu yang membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu. Berarti di dalam mengaji atau membaca Al-Quran setiap hari kita wajib menggunakan ilmu tajwid. Terus bagaimana hukumnya belajar tajwid itu? Hukum belajarnya fardu apa? Ada yang tahu? Belajarnya fardu kifayah, kemudian mengaji atau membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid fardu ain. Berarti masing-masing kaum muslimin muslimat itu wajib tahu hukum tajwid. Sebagai contoh di dalam surah An-Nisa surat An-Nisa ayat 59 itu cara membaca ayat sesuai dengan tajwid. Itu di dalam tajwid itu ada bacaan mat. Apa itu mat? Panjang, membaca panjang. Ada al-syamsiyah dan al-qamariyah. Terus mat itu banyak macamnya. Mat itu dibagi dua. Ada mat asli atau mat tabi'i, kemudian satunya mat far'i. Mat far'inya itu dibagi kurang lebih ada 13 macam atau 14. Jadi di sini hanya saya ingin menerapkan mana bacaan al-syamsiyah dan mana bacaan al-qamariyah. Nanti coba kita praktik membaca ayat ya, sama-sama ya, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Bagaimana mengaji itu menurut kalian sulit apa gampang? Bagaimana perasaannya? Sulit. Ya, ada istilah susah-susah gampang ya. Tapi tidak cukup hanya lancar membaca tapi tajwidnya belum paham, itu juga salah. Kenapa? Karena kalau tajwidnya salah berarti bisa fatal, bisa berubah makna. Kalau merubah makna ayat berarti kita berdosa. Maka dari itu anak-anak harus terus jangan bosan-bosan untuk belajar tajwid, cara membaca Al-Quran, karena kitab suci agama Islam adalah Al-Quran berbahasa Arab. Nah, sekarang anak-anak bentuk kelompok ya, kita bentuk kelompok 4. Ayo silakan ini. Baik anak-anak, dibentuk kelompok 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok anggotanya ada 3, kemudian 4 ya. Kemudian Bapak bagikan lembaran ya, tugas masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3 ya, dan kelompok 4. Nah, silakan dibahas ayat itu sesuai dengan perintahnya. Ada perintah menerapkan bacaan ayat, ada perintah itu perintahnya apa tadi? Membaca ya. Ada perintah mengartikan ayat, kemudian ada perintah isi kandungan. Silakan didiskusi. Saya beri waktu kurang lebih 3 menit sampai 5 menit. Ya. Nanti setelah selesai, saya panggil untuk maju ke depan kelas untuk membaca hasil kerja kelompoknya.
Bagaimana? Sudah selesai? Ya, adik silakan. Baik. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan kelas untuk membacakan hasil kerjanya. Kelompok 1 diperintahkan untuk apa? Membaca ayat. Silakan wakil dari kelompok 1 atas nama Usriyah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diperkeras suaranya. Yuk. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan Al-Quran surat An-Nisa Ayat 59. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wa yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, itu bacaannya ya sudah lumayan, tinggal terus belajar terus ya cara membaca, memperbaiki bacaan Quran dan tentunya. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 perintahnya yaitu ya menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Silakan wakil dari kelompok 2 atas nama Sabrina Az-Zahra, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menerapkan bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Bacaan Al-Syamsiyah dan Al-Qamariyah pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. 1. Al-Syamsiyah pada lafaz Al-Ladina. 2. Al-Syamsiyah pada lafaz Ar-Rasulah. 3. Al-Qamariyah pada lafaz Al-Amri. 4. Al-Syamsiyah pada lafaz Ar-Rasuli. 5. Al-Qamariyah pada lafaz Al-Yaumi. 6. Al-Qamariyah pada lafaz Al-Akhir. Al-Syamsiyah dibaca idgham syamsi dan Al-Qamariyah dibaca idgham qamari. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali. Ya, sudah bagus ya. Berikutnya kelompok 3, silakan sesuai perintahnya, yaitu atas nama mengartikan Quran. Ya, silakan atas nama Hasanah untuk maju ke depan kelas dengan suara yang dilantang biar mendengar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengartikan Quran. Quran surat An-Nisa 59 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasulah, dan taatilah Rasul Muhammad, wa ulil amri minkum, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Wa in tanaza'tum fi syai'in, maka kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasulih, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang demikian jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terima kasih. Ya, bagus. Tepuk tangan. Ya, untuk semangat ya.
Mudah-mudahan semakin banyak membaca ayat dan mengartikannya dan memwujudkannya dalam tindak tanduk kita sehari-hari. Silakan kelompok terakhir 4, silakan mewakili maju ke depan kelas atas nama YPI. Itu tentang memahami kandungan. Ya, silakan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk memahami isi kandungan surat An-Nisa. ayat 59. Ya, Memahami isi kandungan surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman: 1. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Taat kepada Rasulullah Muhammad SAW, 3. Taat kepada pemerintah pemegang kekuasaan, 4. Jika terjadi beda pendapat di antara kaum muslimin, hendaklah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. ya, terima kasih. Ya, silakan kembali tepuk tangan. Ya, ya, alhamdulillah. Berarti pekerjaan kalian kelompok pada hari ini, alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan semakin semangat untuk belajar ke depannya. Untuk yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang pedoman hidup manusia, yaitu yang kedua, hadis. Silakan untuk kembali duduknya, dirubah lagi bangkunya. Ya. Baik anak-anak, setelah pembahasan hari ini, yaitu tentang memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup, itu secara garis besar atau kesimpulannya, mulai tadi Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran adalah kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah. Itu makan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian Al-Quran itu karena berbahasa Arab, kita harus membaca pakai ilmu tajwid dengan baik agar terhindar dari arti merubah makna. Apabila kita sengaja itu merubah makna ayat, itu kita berdosa. Kemudian apa kandungannya yang bisa diambil dalam ayat tadi, yaitu Quran surat An-Nisa 59, bukan 59 ayat ya, terbalik ya. Ayat 59. Tadi ada anak ya. Ayat 59 itu di situ kandungannya satu tadi, kelompok 4, satu kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Siapa itu? Penguasa atau pemerintah negara kita. Itu harus taat. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan antara kita, kaum muslimin muslimat, harus kembali kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Itu ya, paham ya? Mudah-mudahan bisa mengamalkan setiap hari. Itu pembahasan pada kali ini Al-Quran hadis. Mudah-mudahan minggu depan kita lebih baik lagi untuk meneruskan pembelajaran Al-Quran hadis. Dari saya cukup, kita tutup dengan berdoa seperti biasanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.